Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Robiansyah Gumilar. Saya kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Teknik Elektro angkatan 2019 kelas C. Pada kesempatan ini saya akan membahas mata kuliah elektronika analog, materinya dasar semikonduktor dan dioda. Ya, jadi semikonduktor itu bahan yang digunakan untuk membuat dioda ya. Nah, pada garis besarnya yaitu semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat 4 ohm meter. Nah, jadi semikonduktor itu di antara konduktor dan isolator ya. Sini ada perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan isolator. Nah, bisa dilihat di sini ada bahan hambatan jenis dan sifatnya. Dari sini yang pertama ada tembaga 1,7 dikali 10 pangkat min 8, itu sifatnya konduktor. Silikon, terus bahannya ada silikon pada 300 derajat Kelvin, hambatan jenisnya 2,3 kali 10 pangkat 3, sifatnya semikonduktor. Selanjutnya ada gelas, hambatan jenisnya 7,0 dikali 10 pangkat 6, sifatnya isolator. Di sini sudah jelas ya yang paling besar yang mana, yaitu isolator, soalnya yang isolator tidak mengantarkan arus listrik, sedangkan yang konduktor di sini yang paling kecil itu mengantarkan arus listrik. Nah, selanjutnya ada contoh soal ya, yaitu 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameternya 1 mm. Ini menyerupai tabung ya. Nah, jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Di sini kita mencari resistansinya dulu ya. Itu hitung dulu R-nya. Nah, dengan rumus R resistansi sama dengan Rho hambatan jenis dikali L itu bahan dibagi A luas penampang. Lalu A VR kuadrat. Jadi tadi udah A-nya itu luas penampangnya. Nah, mencari A tuh VR kuadrat, R-nya itu jari-jari. Nah, langsung ke rumus jari-jari, R sama dengan diameter dibagi 2 D per 2. Nah, selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Selanjutnya dari perhitungan yang sebelumnya kita sudah mencari nih arusnya I sama dengan V per R nya. Di sini bahwa jelasnya tembaga arusnya yaitu 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Lalu silikonnya arusnya 3,41 dikali 10 pangkat min 9 ampere. Lalu gelas arusnya yaitu 1,12 dikali 10 pangkat min 12 ampere. Nah, pada percobaan tersebut arusnya yang lebih besar yang mana? Nah, yang paling besar itu yang tembaga. Kenapa? Soalnya tembaga itu menghasilkan arusnya besar. Nah, sedangkan di sini yang paling kecil gelas, soalnya gelas berbentuk isolator, sedangkan tembaga itu konduktor, sedangkan isolator tidak mengantarkan arus. Jadi bahan-bahan semikonduktor itu ada 3, yaitu trivalen. Trivalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Selanjutnya ada tetravalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron yang terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Selanjutnya ada pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Selanjutnya ada tabel periodik semikonduktornya ya. Nah, ini yang tadi ada golongan 3A, 4A, golongan 5A. Itu seperti yang tadi yang bahan-bahannya tuh sini di tabel periodik seperti ini. Di sini bahan-bahan semikonduktor yang sering digunakan yaitu silikon dan germanium. Lalu jumlah elektron silikon adalah 14 buah, jumlah elektron germanium ada 32 buah. Nah, jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Nah, jenis ikatannya itu kovalen. Jadi bahan semikonduktor itu kalau dilihat dari sifatnya ada 2 ya, itu intrinsik, yaitu semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya silikon murni. Sini
terlihat ya ada visualisasi dua dimensinya. Terlihat di sini ada 4 buah elektron valensi, dan di sini visualisasi 3 dimensinya nih bisa dilihat. Lalu struktur kristal silikon itu pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetraedral. Selanjutnya, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah pengaruhnya apa? Yaitu semua elektron berada pada ikatan kovalen. Lalu tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar yaitu pertama ada agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Nah, yang keduanya ada munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Nah, peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Nah, yang ketiga, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah itu pada suhu kamar semikonduktor intrinsik. Nah, di sini bisa dilihat ya ada sifat bahan silikon dan germanium. Nah, di sini tertera ya ada sifat nomor atom, berat atom, kerapatan atom, konstansa dielektrik dan sebagainya. Ada 2 buah gambar ya pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, ini yang generation. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada suatu lubang yang putih. Di sini tuh elektron yang keluar yang dinamakan generation. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada jenis semikonduktor ekstrinsik ya. Nah, sebelumnya tadi ada jenis semikonduktor intrinsik yaitu sifatnya murni ya. Nah, pada jenis semikonduktor ekstrinsik sifatnya tuh peroleh pengotoran atau penyuntikan itu doping oleh atom asing. Nah, pada semikonduktor ekstrinsik ini ada 2 tipe yaitu tipe N dan tipe P. Pada tipe N ciri khasnya yaitu pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum dan Sb. Lalu atom pengotornya disebut atom donor. Nah, pembawa muatannya yaitu elektron. Pada semikonduktor tipe P, yaitu ciri khasnya pengotoran oleh atom trivalen seperti boron, gallium, dan indium. Nah, atom pengotoran disebut atom akseptor. Nah, pembawa muatannya yaitu hole. Selanjutnya itu ada tujuan doping. Tujuan doping apa? Yaitu tujuan doping meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Nah, perbandingan doping yaitu terdapat atom dopan dibagi atom murni sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 6 sampai dan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Selanjutnya semikonduktor tipe N yaitu elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, di sini pada gambar muatan elektron di sini terlihat ya. Yang di sini asalnya itu plus 4, sekarang ditambah 1 karena adanya elektron bebas jadi plus 5. Nah, selanjutnya pada semikonduktor tipe P yaitu hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Nah, hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, di sini bisa terlihat ya pada gambar ikatan kovalennya yang asalnya plus 4 di sini jadi plus 3. Kenapa? Karena mayoritasnya hole di sini. Nah, jadi pada tipe P ini akan berkurang si muatan elektronnya. Nah, selanjutnya ada piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor yaitu dioda pertemuan, PN, transistor, termistor, SCR atau silicon control rectifier,
lalu IC integral circuit. Nah, selanjutnya ada dioda ya. Dioda yaitu komponen dasar yang menggunakan bahan semikonduktor. Nah, apa bahan semikonduktornya? Yaitu yang intrinsik tadi ya, ada jenis tipe P dan N. Sini yaitu suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar, yaitu basic building block bagi piranti semikonduktor. Jadi di sini ada pertemuan tipe P dan tipe N itu merupakan blok bangunan dasar ya. Selanjutnya ada dioda pertemuan PN. Nah, pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Selanjutnya pertemuan PN ya. Misalkan kita contohkan kristal tunggal semikonduktor itu belum di doping apa-apa. Nah, apabila kita doping atom akseptor maka akan menghasilkan tipe P. Lalu apabila didoping atom donor maka akan menghasilkan tipe N. Nah, pada kristal tunggal semikonduktor apabila sudah didoping maka akan menghasilkan pertemuan tipe P dan tipe N. Nah, selanjutnya itu dioda pertemuan P dan N ya. Nah, bisa dilihat di sini pada gambar pertama pertemuan PN yaitu terdapat logam di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini tuh apabila logam bertemu tipe P maka disebut anoda, dan apabila yang tipe N itu bertemu logam itu disebut katoda. Nah, terjadilah pertemuan P dan N. Nah, selanjutnya ada pertemuan PN terbuka ya. Nah, mengapa dioda disebut penyearah? Nah, kita lihat pada gambar di sini yaitu terdapat jenis P dan jenis N. Nah, pada jenis P yaitu bermuatan negatif ionnya, yaitu disebut ion akseptor. Nah, lalu ke bidang pertemuan itu antara ion akseptor menuju ion donor. Nah, di sini tuh adalah lapisan pengosongan ya, yang dari negatif ke positif lalu masuk ke ion donor. Ion donor yaitu muatannya positif. Nah, di sini terlihat ya ion donornya bermuatan positif. Nah, atom-atom yang mengandung hol dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Nah, selanjutnya pada pertemuan jenis tipe P dan N terbuka ada dua jenis, yaitu lapisan pengosongan. Nah, saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hol ke arah N, maka menimbulkan arus difusi ke kanan. Nah, yang kedua itu terjadi rekombinasi atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hol lenyap. Nah, yang ketiga di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan. Nah, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Bagian kedua tegangan penghalang, yaitu pertama lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hol meninggalkan ion akseptor negatif. Yang kedua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Nah, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang barrier potensial. Nah, yang menimbulkan arus drift ke kiri. Yang ketiga, karena pertemuan P dan N ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Selanjutnya ada pertemuan P dan N dengan prasikap maju atau forward bias. Nah, di sini kita lihat pada konfigurasi rangkaian forward bias ini, yaitu inputnya positifnya masuk ke anoda ke jenis P dan outputnya keluar di jenis N atau katoda. Nah, di sini ada lapisan pengosongan yaitu terbentuk antara jenis P dan jenis N. Nah, di sini adanya V0 menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Nah, jika potensial penghalang sebelum diberi Vd adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang Vd. Daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, lalu pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hol dari sisi P pembawa mayoritas
dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Nah, lalu jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat ke dioda. Nah, selanjutnya yaitu ada pertemuan PN dengan persikap mundur atau reverse bias. Nah, bagaimana prinsipnya? Nah, kita lihat di sini pada gambar konfigurasi rangkaian reverse bias, yaitu inputannya masuknya dari katoda dari jenis N. Nah, outputannya ke anoda atau jenis P. Pada hole sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar. Nah, potensial penghalang menjadi V0 ditambah Vd, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Nah, lalu karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agita termal dapat menyebabkan terjadinya gerakan atau generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Lalu pengaruhnya pada medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda yang disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Nah, selanjutnya di sini ada grafik arus dioda ya. Kita contohkan misalnya ini dioda silikon ya. Ini misalnya tegangannya dari 0 volt ke 0,7 volt. Prinsip forward bias yaitu di sini tuh dari tegangan 0 volt terus naik ke 0,7 volt. Nah, di sini tuh terjadi prinsip forward bias. Nah, apabila yang reverse bias di sini tuh misalnya di sini 0 volt. Tegangannya di sini akan berkurang. Nah, ini kenapa bisa breakdown gini? Breakdown itu terjadi apabila kita supply tegangannya 100 volt. Nah, maka akan terjadi suatu breakdown atau diodanya tidak bisa digunakan lagi. Nah, di sini ada simbol dioda Zener ya. Ini ada anoda, katoda, ini seperti ini. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Selanjutnya ada dasar analisa dioda. Nah, ini simbolnya ya. Di sini ada anoda, ada katoda. Nah, cara membedakannya yaitu kalau anoda luasnya lebih besar ya, sedangkan katoda si ruangnya lebih sempit. Nah, kita bisa membedakan pada garisnya, garis abu ini. Nah, di sini ini simbolnya anoda itu menandakan anoda, katoda itu di sini ruang anoda lebih besar ya. Nah, selanjutnya ada jenis dioda. Jenis dioda itu junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, varaktor dioda, diode, triode, SCR, lightning emitting dioda atau LED, dan fotodioda. Jenis dioda dan penggunaannya yaitu pertama dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan, kejut. Nah, itu macam-macam diodanya, itu jenis tipenya IN4001, IN4007, IN5404. Nah, yang kedua dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada dioda Bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya. Jenis tipenya itu B40C800 yang ada di kiprok pada kendaraan bermotor. Nah, yang keempat ada LED, itu light emitting dioda. Nah, sebagai lampu indikator konsumsi arus rendahnya 5 mA atau long lifetime atau tegangannya 1,5 sampai 3 volt. Selanjutnya itu di sini ada rangkaian dioda ya. Itu garis beban. Nah, dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh rumusnya yaitu V sama dengan VI dikurang arus dikali RL. Nah, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui ini nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi yaitu karakteristik dioda. Selanjutnya ini ada kurva beban. Nah, di mana garis beban melewati titik I sama dengan 0. Nah, titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0, titik potongnya adalah I sama dengan
VI dibagi RL. Nah, selanjutnya pada gambar kurva karakteristik dinamis di sini yaitu hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL-nya tetap. Nah, selanjutnya ada model dioda. Nah, pada dioda sebenarnya inputan misalnya 5 ampere nih. Belum tentu outputannya 5 ampere, pasti ada berbedanya. Nah, di sini model dioda yang pertama yaitu ada dioda ideal. Nah, apa dioda ideal? Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, selanjutnya pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak berhingga. Nah, di sini ada contoh rangkaiannya ya, pendekatan I. Nah, ini rangkaian forward bias, saklarnya on, model forward pendekatan 1. Di sini karakteristik sesungguhnya, di sini kurvanya terlihat. Ini ada rangkaian reverse biasnya seperti ini dan model reverse bias pendekatan satunya seperti ini. Selanjutnya model dioda pendekatan kedua, yaitu pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. Nah, VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, di sini rangkaian forward biasnya seperti ini ya. Nah, di sini model forward pendekatan 2-nya seperti ini rangkaiannya. Nah, di sini kurvanya VY karakteristik model pendekatan 1. Selanjutnya model dioda pendekatan ketiga nih. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Nah, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, di sini ada rangkaiannya ya, terlihat. Pada bagian terakhir itu ada contoh soal ya. Di sini terlihat ada rangkaiannya, yaitu perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan pendekatan 1, pendekatan 2 dan pendekatan 3. Nah, di sini ada jawabannya ya, yaitu pada pendekatan 1. Nih, di sini terlihat rumusnya VI dibagi RL sama dengan 10 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Nah, pada pendekatan 2 yaitu sudah dicari tadi idenya. Lalu rumusnya yaitu V in dikurang V dibagi RL. Nah, 10 volt dikurang 0,6 volt dibagi 100 ohm, itu hasilnya 0,094 ampere. Nah, selanjutnya itu pendekatan 3. Itu rumusnya ID sama dengan V in dikurang V dibagi RL ditambah RF sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 ohm yang hasilnya 0,092 ampere. Lalu terakhir kita cari nih VD-nya sama dengan V in dikurang ID dikali RL. 10 volt dikurang 0,092 ampere dikali 100 ohm yang hasilnya 0,8 volt. Sekian penjelasan dari saya mengenai semikonduktor dioda. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaiannya karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.